Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Kemudian Anda yang akan kembali beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jadi Anda harus tetap berkonsentrasi. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan perlu diingat bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi baik dari sekeliling Anda pemirsa Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang ekonomi kreatif Cangcang. Nah, ini pemirsa saat ini ya terutama di Kecamatan Talun pemirsa ekonomi kreatif atau ekraf ini pemirsa atas dukungan dari pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Talun. Nah, ini pemirsa sedang tumbuh dan juga berkembang. Nah, di pagi hari ini yang nanti akan saya yang menjadi narasumber di pagi hari ini adalah Ketua Ekonomi Kreatif Kecamatan Talun yang nanti kita akan berbincang tentang bagaimana sih ide awal tentang ekonomi kreatif ini, kemudian bagaimana tentang Talun yang ngangeni. Karena saat ini pemirsa salah satu sektor wisata yang terus dipromosikan di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Talun ya. Nah, bagaimana dengan ekonomi kreatif Cangcang ini kalau kita benang merahkan dengan pertumbuhan Talun ngangeni ya. Bagaimana nih relasinya, hubungannya, kemudian ini pemirsa nanti juga akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana nih dukungan dari pemerintah dalam hal ini terhadap ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif di Kecamatan Talun ini salah satunya adalah ekonomi kreatif Cangcang. Nah, ini pemirsa produknya apa saja nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama di koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. 4 tewas termasuk pasangan suami istri. Mobil pick up terbakar. Korban warga Indramayu yang pulang selesai pulang ya selesai nonton timnas yang berlaga melawan Laos pemirsa di terakhir ya di Piala AFF. Nah, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini ya. Setelah nonton Indonesia melawan Myanmar, nah ini pemirsa pulang dari nonton timnas akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian saling tembak di rumah jenderal. Apa penyebabnya, apa motifnya? Silakan Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Bupati Imron klaim sistem berjalan dengan baik. TAPD kosong, belum teken pengusulan penjabat sekda ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, Gunung Yamagami. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon.
Ini pemirsa dari halaman kota Cirebon ya. Di Metropolis, di Dukcapil akui ada kepindahan warga. Tak tahu untuk PPDB diproses selama memenuhi syarat pindah. Kemudian ini pemirsa peringatan Hari Jadi Cirebon mulai 15 Juli. Itu pemirsa. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Di koran Radar Cirebon hari ini. 2 sektor pendapatan meleset. Fraksi PKS nilai kegiatan di Dukcapil belum optimal. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, baru satu kakak ini resmi menjadi warga kota. Di Dukcapil kebut migrasi kepindahan wilayah perbatasan. Ini jadi mengebut migrasi pemirsa kependudukan wilayah perbatasan. Kemudian retribusi parkir jauh dari target. Pimpinan AKD sekarang lebih proporsional. 6% hewan kurban kondisi sakit. Nah, itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya ini ada Ketua Ekraf Ekonomi Kreatif Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, ada Kang Dali SPD. Selamat pagi Kang Dali. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dali? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Dali, berkaitan dengan Anda yang geluti saat ini ya, di samping sebagai Ketua Ekonomi Kreatif Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Anda juga saat ini di rumah juga membuat ini juga ya, membuat kue-kue ringan itu ya. Betul. Iya, dan kue ringan itu apa gitu, Kang Dali? Kalau di rumah itu produksinya kita punya 2 produk unggulan. Apa itu gitu kan? Emping melinjo dan keripik pisang. Keripik Kemudian pisang. ada produk turunannya itu ada intip dan yang intipnya lainnya. di apa? Cuma digoreng atau di apa? Intip cuman digoreng saja. Digoreng atau memang? Kemudian dikasih bumbu. Setelah dikasih bumbu ya baru kita packing. Itu ya? Iya, betul. Jadi ini ide awal ya ekonomi kreatif Ekraf di Kecamatan Talun ini berawal dari mana gitu Kang Dali? Ya, untuk ide awal terbentuknya ekonomi kreatif itu berawal dari Pak Camat yang sekarang. Dia punya konsep. Abadi ya? Iya betul. Dia punya konsep ingin membentuk kawasan pariwisata di wilayah Talun, sehingga para penggiat-penggiat yang ada di Kecamatan Talun itu dibentuklah kelompok-kelompok. Nah, kebetulan waktu itu kita para UKM, dulu namanya UKM ya, dikumpulkan jadi satu di kecamatan, kemudian dibentuklah nama ekonomi kreatif, kemudian dari situ Pak Camat itu harapannya adalah ketika terbentuknya ekonomi kreatif, nanti bisa mendukung salah satunya di program kawasan Talun Ngangeni. Itu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Talun sendiri, Kang Dali ini kan sebagai ketua ya, itu ada berapa kelompok ekonomi kreatif Kang? Sebenarnya sih kalau kelompok ekonomi kreatif itu ada satu, cuman di dalamnya itu ada berbagai macam karya atau kreativitas. Yang pertama itu ada kuliner. Kuliner, oke. Kemudian ada craft atau kriya. Kemudian yang ketiga itu ada fashion. Dan yang keempat ada kesenian. Cuman di Kecamatan Talun itu memang dominan yang paling besar adalah kuliner. Terdiri dari makanan dan minuman. Kalau fashion kita baru ada satu, yaitu batik Patalunan. Kemudian kalau craft atau kriya itu baru ada 4 yang menonjol, sedangkan kesenian itu ada lumayan banyak dari setiap desa itu ada. Itu ya? Iya. Itu ya. Ada pokoknya kelompok-kelompok itu ini yang saat ini tumbuh ya. Betul. Di Kecamatan Talun. Oke. Dan kemudian Kang Dali menekuni
aircraft ini sudah berapa lama gitu? Kalau untuk menekuni ekonomi kreatif sendiri itu berdiri tanggal 15 April 2014, berawal dari usaha orang tua sebenarnya ini mah. Oh, orang tua Usaha awalnya. orang tua. Jadi saya itu baru terjun menekuni itu tepatnya di Agustus 2019. Nah, awal mulanya terjun sebenarnya itu karena ingin nge-branding produk sendiri. Karena kebanyakan itu ketika memproduksi produk ternyata banyak diambil atau dibawa oleh reseller, mereka lebih menjualnya itu pakai brand mereka sendiri. Akhirnya saya coba terjun untuk nge-branding menggunakan brand sendiri seperti itu. Gitu ya. Itu awalnya ya. Iya, betul. Kemudian Anda tertarik cobalah ke ekonomi kreatif. Apa karena ini membaca peluang pangsa pasar atau bagaimana? Apalagi yang Anda buat itu adalah seperti yang pemirsa lihat ya. Ini adalah, coba Kang, diambil Kang. Yang mana? Nah ini, ya ini dulu Kang. Ini Sini, dulu, Kang. oke. Nah ini keripik pisang ya. Betul. Keripik gedang ya kata orang Cirebon itu ya. Iya. Nah ini membuat seperti ini. Apakah Anda ini membaca peluang atau memang hanya meneruskan dari keluarga saja? Tapi tahan dulu nih, Kang Dali dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah mengundang Anda, silakan dan membuka Anda. Anda bisa berinteraktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda via WhatsApp ya. Silahkan Anda bisa menanyakan tentang bagaimana ekonomi kreatif Cangcang ini pemirsa di Kecamatan Talun. Saya kembali ke Kang Dali ya, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, ini ide awalnya apa karena ini pangsa pasar ya, peluang akhirnya kemudian Anda membuat keripik, kemudian satu laginya kan coba Kang, Iya. anaknya Mimi ya Kang. Betul. Iya, nah ini. Nah ini kalau ini apa Kang? Emping? Itu emping. Emping melinjo Iya. ya. Nah ini apakah ini ketika misalnya 2 tahun pandemi akhirnya Anda di rumah membuat begini gitu Kang. Ada tadi emping melinjo, kemudian keripik pisang gitu ya, keripik gedang gitu. Iya. Nah itu ide awalnya dari mana Kang Dali? Iya, sebenarnya sih berawal di jadi saat kondisi ekonomi lagi down itu ibu sempat menjadi salah satu karyawan di pabrik pisang di sekitaran rumah. Nah, setelah dirasa cukup ilmunya, kemudian dia coba untuk mengembangkan sendiri. Dengan modal 2 juta, kemudian dia kembangkan, ternyata saat produk itu dibuat, pasarnya bagus. Nah, kalau terjunnya Dali sendiri di dunia usaha atau di ekonomi kreatif, memang dasarnya itu Dali sendiri zaman sekolah sudah berjualan. Oh. Jadi berjualan apa dulu itu? Nah, kalau dulu itu jualannya semacam kayak donat, bubur. Jadi kalau sekolah itu sambil mider itu? enggak, jadi gini. Kalau sekolah kan biasanya anak sekolah kan kalau di tasnya bawanya buku ya. Nah, kebetulan saya itu kan dulunya SMK. Jadi buku itu saya masukin di kolong meja kelas. Di tas itu isinya dagangan. Oh, di tas itu. Dasarnya mungkin karena memang basicnya adalah keluarga pedagang, itu yang jadi jiwa dagangnya itu ikut hadir. Ya, terus nalurinya juga ya, naluri dagangnya apa juga tumbuh ya. Itu awalnya. Kemudian membuat keripik gedang, keripik pisang. Kemudian emping melinjo ya, emping melinjo. Nah ini apa nuruti ibu aja atau memang Kang Dali sendiri? Udah Bu, bikin ini aja keripik gedang. Tapi tahan dulu nih, ada foto ya. Nah foto berikut pemirsa, ada tayangan foto, tayangannya untuk Anda.
Nah ini apa Kang? Apa yang tadi saya pegang itu Kang? Itu emping melinjo. Nah ini kemasan pouchnya ya. Jadi kemasan ini sengaja kita gunakan ketika kita jual khusus untuk bazar dan pasar yang kita ambil itu pasar menengah ke atas. Oh ini nih Iya. yang disasar itu menengah ke atas gitu Betul. ya. Ini nyampe kemana aja Kang? Nah kalau yang pesen. kemasan seperti ini kita memang repeat order terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak bisa langsung jual karena memang produk saya pribadi itu tidak ada di toko oleh-oleh kebetulan. Jadi kalau misalkan butuh Ini juga sama Kang? Nah ini juga kemasan high class juga sama, menengah ke atas. Jadi pokoknya intinya sih produk-produk yang dijual itu semuanya ada di rumah. Iya, Kita punya toko sendiri di rumah. Oh iya iya, itu lewat online. Paling kita ya grup WhatsApp, kemudian IG, kemudian lewat TikTok juga. Intinya kita promosi memang online. Dan kita juga selalu buka promo. Promonya itu adalah datang ke rumah lebih murah. Oh. Nah, kebetulan promo itu yang sekarang dicari oleh para konsumen. Iya iya iya. Seperti Pas itu. promo murah sih ya. Iya, Akhirnya banyak ke rumah. betul. Iya iya. Sekaligus kita juga menjalin silaturahmi dengan para konsumen. Oke, ini dari mana saja gitu Kang yang pesen tadi produk yang kue ringan yang diproduksi oleh Kang Dali ini dari mana saja Kang? Nah, kebetulan untuk yang pesan itu sudah lumayan banyak ya, bahkan ada yang dari luar kota dan juga dari mana bahkan luar kotanya Kang? ada yang dari Surabaya, kemarin kita kirim ke Bali. Nah, terus juga ada yang pesan di luar negeri juga. Nah, kebetulan kalau untuk yang di luar negeri itu yang disukai adalah emping melinjo. Oh, emping melinjo. Betul. Kemarin kita ikut bazar di Singapura, kemudian Bazar di Singapura. Kang Betul. Dali ke sana. Oh enggak, produknya saja. Iya, produknya saja dibawa ke sana. Betul. Terus Nah, jadi selain Singapura, Brunei juga, dan alhamdulillah karena kita mencoba untuk membangun produknya itu agar tetap stabil dari segi rasa, tekstur, dan dari situlah para konsumen sudah mulai tertarik dengan produk Anaknya Mimi. iya iya apa namanya Kang? Anaknya Mimi. Anaknya Mimi Iya. ya. Kalau ekonomi kreatif Cangcang itu apa itu? Nah, kalau ekonomi kreatif Cangcang itu sebenarnya sih nama kelompok. Nama kelompok. Iya, kenapa saya ambil Ada nama? filosofinya gitu kan? Oh, ada dong pastinya. Ada, Jadi nama Cangcang itu kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya ikat atau terikat. Iya, iya. Nah, tujuannya diberi Dijiret nama ya, kalau Cirebonnya itu. di apa? Dijiret. Dijiret. Iya, dijiret, diikat. Oh ya, Iya, diikat, kan ya, betul. dijiret. Betul. Jadi intinya sih supaya kita para kelompok yang tergabung itu selalu terikat silaturahminya. Oh, maksudnya Jangan gitu. pernah putus karena kan yang namanya tali terikat itu selalu menyambung jadi satu. Iya, iya, iya. Biar kekeluargaan kita dapat seperti itu. Itu ya makanya namanya Cangcang. Ekraf Cangcang. Betul. Iya kan? Iya. Ekraf Cangcang itu jadi diikat oleh silaturahmi. Silaturahmi. Ya tali silaturahmi, kemudian juga kebersamaan. Betul. Maksudnya begitu Iya, ya. betul sekali. Oke. Nah, kalau di online juga ini ada gitu Kang? Jualan juga? Di online Atau juga? kalau di Lebih online milih ke offline? sebenarnya kalau di online memang ada. Cuman karena pasar online itu lumayan banyak pesaingnya. Jadi kita hanya online-nya cukup ke grup WhatsApp saja, IG sama TikTok. Selebihnya sih memang kita jualan itu banyaknya di offline. Karena pasar offline alhamdulillah selama ini sudah bagus. Di Seperti offline-nya itu. Iya, itu betul. ya. Oke. Dan Kang Dali, ini kan dari luar kota juga banyak ya. Nah, itu apa di saat-saat tertentu seperti ini nih, liburan gitu rame gitu pada ke rumah ngelihat produk-produk Kang Dali gitu atau bagaimana? Di saat-saat tertentu memang setiap minggunya juga alhamdulillah rame juga gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi setiap minggu juga rame. Nah, momen-momen di mana kebetulan kemarin kan pemerintah sudah membolehkan mudik ya. Iya, iya. Jadi beberapa dari tetangga sekitar atau bahkan Ya pokoknya ada kelonggaran lah ya. iya, ada kelonggaran. intinya dari situ banyak tetangga-tetangga atau orang-orang yang pulang kampung itu membawa oleh-oleh khas daerahnya. Jadi kebetulan di Wanasaba itu, Wanasaba Lor,
karena saya pribadi punya produksi emping dan keripik pisang, jadi orang-orang itu bawanya itu. Nah, kalau untuk yang keluar kota pengirimannya itu, kebetulan saya selalu share atau iklan di grup WhatsApp yang ada di HP saya. Nah, dari saya iklan tersebut, kemudian ternyata ada yang tertarik, barulah kita kirim. Seperti itu. Iya. Itu ya awalnya gitu, Kang. Oke, dan saat ini, Kang, dari hasil yang tadi disebutkan oleh Kang Dali itu ya, setiap minggu atau setiap hari aja, ini berapa yang keluar gitu, Kang? Kalau berbicara yang keluar ya, mungkin kita ambil hitungan dalam rupiahnya saja ya. Jadi gini, memang untuk penjualan itu nggak tentu ya, naik turun. Fluktuatif lah ya. Iya, cuman bersihnya atau kotornya saja lah, kita kotornya saja itu dalam satu hari kita bisa 300 sampai 500 dalam satu hari. 300 sampai 500 apa gitu? Ribu. Nah, yang momen luar biasa itu saat menjelang Lebaran H-3. Oh, ini ya di hari perayaan itu ya. Nah, di situ tuh Idul Fitri apa ya? betul. Itu luar biasa. Itu kotornya dalam satu hari itu bisa 1 sampai 1,5 2 juta gitu iya, ya. betul. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kemudian bagaimana di saat liburan, kan tadi sudah dijawab ya, ekonomi kreatif ini, kemudian di saat jelang Lebaran tentu ini meningkat gitu ya. Kemudian di saat COVID kemarin waktu itu, ada dampak gak gitu, Kang? Nah, saat COVID kemarin kebetulan untuk masalah dampak kita masih aman ya. Masih aman. Dibandingkan mungkin teman-teman Cuma yang menurun lain. ya tetap ya? Sebenarnya sih tidak menurun. Jadi hanya saja karena ada pembatasan Iya, bepergian ya. bepergian Atau dan keluar pasar rumah ya. juga. Kebetulan jadi jualannya itu Mimi itu juga jualan di pasar juga. Nah, adanya pembatasan. Sebenarnya sih kalau masalah untuk itu paling kita hanya telat di pemasarannya saja. Cuman baik. untungnya saya mensiasati Baik. saat pandemi itu saya selalu ya tadi memberikan promo. Jadi bukan malah menaik, orang khawatir ketika Mumpung, pandemi. katanya kan mumpung lagi liburan. Kalau saya sih selalu berikan promo saja. Baik. Itu ya strateginya. Oke, dan Kang nanti setelah jeda iklan, saya tanyakan bagaimana dengan strategi bisnis saat ini ya, atau strategi usaha ekonomi kreatif Cangcang ini untuk saat ini ya. Oke, tahan dulu nih Kang Dali dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Berdiri pada tanggal 15 April 2014, beralamat di Desa Wonosabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Usaha ini sudah mempunyai izin usaha dan izin edar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dan sudah mempunyai 2 karyawan tetap. Proses demi proses pembuatannya dilakukan secara manual, mulai dari pengupasan hingga proses pengemasan, serta memiliki cita rasa yang khas dan berkualitas terbaik. Dari tahun ke tahun, usaha ini terus berinovasi dan berupaya memberikan produk yang terbaik. Dengan tekad terus konsisten menjaga cita rasa khas dan menjadi produk olahan yang unggul, berdaya saing dan bermutu. Ya, itu pemirsa ya, tentang proses ya produksi dari keripik pisang. Pisang, betul. Ya, keripik gedang ya kan. Ya. Kata orang Cirebonnya itu keripik gedang.
Mungkin kalau di Kuningan beda lagi ya. Beda lagi namanya. Keripik pisang katanya ya. Keripik cau. Iya, keripik cau, ada Iya. keripik cau atau keripik pisang ya. Oke, dan itu tadi selalu berinovasi, selalu maksudnya apa gitu kan? Jadi sebenarnya untuk inovasi itu lebih ke rasa ya. Jadi kita bagaimana caranya membuat inovasi rasa bukan hanya diterima oleh ibu-ibu saja. Karena gini, pasarnya itu paling banyak adalah ibu-ibu. Nah, karena saya pengen Yang beli tuh. betul. Saya pengen produk ini disukai oleh anak muda juga. Milenial Betul. juga ya. Makanya kita inovasi rasanya yang kita coba untuk kembangkan dan juga packagingnya juga. Packingnya juga. Betul. Seperti itu yang inovasi kita lakukan. Oke, Kang, kalau di online nih ya, ini yang paling jauh untuk membeli produk dari Kang Dali ini dari mana, Kang? Yang jauh? Kalau paling jauh untuk wilayah Indonesia khususnya ya itu Bali. Oh, Bali. Betul. Kemudian Surabaya juga pernah. Nah, itu paling jauh sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Oke, Kang Dali, ini berkaitan dengan tadi Anda sebutkan itu bahwa Talun memiliki cita-cita bahwa di situ karena banyak tempat-tempat bersejarah juga, tempat kuliner, pokoknya tempat-tempat wisata lah ya, destinasi wisata begitu. Nah, ini keinginan Anda kalau dikaitkan dengan ekonomi kreatif Anda ini, produk Anda keripik gedang, keripik pisang, kemudian melinjo, emping melinjo. Nah, dikaitkan dengan Talun Ngang ini gimana, Kang? Nah, kalau berbicara dikaitkan dengan Talun Ngangeni atau kawasan wisata Talun, itu pastinya produk-produk dari ekonomi kreatif itu tentunya bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk para pengunjung atau Oleh-oleh wisatawan khas, yang ya. datang. Iya, oleh-oleh khas lah ya. Betul, kan Khas kalau Talun. di Gunung Jati kan selalu ada oleh-oleh khususnya, di Jogja oleh-oleh khususnya. Iya, Nah, iya, kebetulan Talun juga pengen punya seperti itu. Nah, makanya kita kumpulkan seluruh para penggiat ekonomi kreatif di Kecamatan Talun itu untuk berkumpul dan kita fokuskan seluruh produk-produknya itu dijadikan sebagai oleh-oleh untuk para wisatawan. Seperti itu. Itu ya. Iya. Itu kalau berkaitan. Kemudian bagaimana gitu, Kang, dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait juga di Kabupaten Cirebon terhadap ekonomi kreatif saat ini? Iya. Terutama ke ekonomi kreatif Cangcang. Nah, alhamdulillahnya itu untuk dukungan dari pemerintahnya itu luar biasa ya. Ya. Itu dukungan luar biasanya dengan apa gitu? Nah, terkecil dulu Pemberian tingkat modal desa. atau apa gitu? Kalau pemberian modal sih itu masing-masing ya. Cuman dukungan dan support terkecil itu dari bawah itu pemerintah desa dulu Iya, ya. Pak Kubu nih. Alhamdulillah Pak Gunawan itu, nih. ya Pak Kubu, Iya, Pak Desa Kubu. Wanasabalar Iya. tuh ya Pak Gunawan Pak itu. Gunawan ya. Kebetulan karena dari sebagai ketua Ekraf Kecamatan Talun, beliau selalu memberikan peluang untuk Dali pribadi mengembangkan potensinya supaya apa? Supaya ekonomi kreatif di Kecamatan Talun itu bisa berkembang. Kemudian tingkat kecamatannya dari Pak Camat Abadinya sendiri itu juga memberikan peluang juga untuk kita agar selalu membuat produk yang menarik, kemudian memberikan peluang juga terkait pasar juga, gitu betul. ya. Oke. Nah, kalau pemerintah yang wilayah Kabupaten Cirebon, kita itu dibantu oleh beberapa dinas tentunya. Oh, gitu ya. Ada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi gitu ya. Dinas Koperasi, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, kebetulan 3 dinas itu kita terbantu dari perizinannya, kemudian packagingnya, dan juga ada pemasarannya juga. Oke, Kang. Itu ya. Betul. Oke, dan yang tadi Kang Dali sebutkan itu kan sokongan atau dukungan dari pemerintah juga nih sangat mendukung sekali ya, terutama di Kang Dali sendiri yang Kang Dali dapatkan gitu, misalnya suntikan modal atau apa gitu kan misalnya. Kalau untuk ketentuan suntikan modal itu sebenarnya memang ini lebih ke pribadinya atau para pelaku usaha itu sendiri ya, ekonomi kreatifnya. Kebetulan saya itu selalu pengen mencari tahu dan mencari informasi. Kebetulan di tahun 2017
2021 atau 2020 kemarin itu kan Kementerian Pariwisata itu membuka perlombaan. Ya, Nah, di situ saya terbantu ketika saya mengikuti perlombaan tersebut, diikuti oleh puluhan ribu para pelaku usaha se-Indonesia. Dan alhamdulillah saya terpilih sebagai termasuk penerima bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata. Itu cuma-cuma. Ya, cuma juga di Kabupaten Cirebon mungkin hanya ekonomi kreatif Cangcang gitu Kang ya. Apanya? Yang dapat bantuan itu. Kebetulan itu sifatnya pribadi ya. Oh, pribadi. Jadi kalau untuk bantuan ekonomi kreatif Cangcang sendiri sih memang dari perbankan itu membuka peluang untuk para ekonomi kreatif itu agar silakan ada dana kur nih, ada kebijakan peminjaman kredit mesra juga. Nah, itu memang sudah kita coba untuk sosialisasikan juga kepada para pelaku usaha. Kebetulan saya juga di situ bertanggung jawab juga terkait untuk menarik para pelaku usaha agar terbantu dari segi modalnya. Oke. Yang tadi Anda sebutkan itu ya, bagaimana mendapatkan suntikan modal gitu ya, terutama. Nah, Anda sendiri berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Cirebon itu apa gitu? Kalau harapan untuk saya pribadi dan teman-teman tentunya itu adalah pasti momen-momen di mana setiap ada kegiatan, entah itu rapat khusus, rapat tertentu atau rapat dinas pribadi ya dinas itu, kalau bisa gunakan atau belilah produknya teman-teman. Sebagai pengenalan. Itu yang paling penting. Terus juga untuk pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya nih ya, adakan setiap tanggal 1 atau awal bulan khususnya ya, di mana para pemerintah. Awal bulan apa gitu kan? Awal bulan. Setiap gajian pastinya dong. Nah, jadi gini, kita pengen setiap tanggal 1 itu adanya bela beli produk para pelaku usaha. Dan kalau bisa itu terus diterapkan dan coba dilaksanakan tentunya. Itu ya harapannya. Betul. Ya. Kemudian Kang, tentang WhatsApp juga ya, tadi yang masuk ini berkaitan dengan pemilu tadi ya, seperti ketika ya misalnya maaf tadi dibenang merahkan antara Talun ngangeni gitu ya dengan ekonomi kreatif ini. Nah, ini bagaimana dukungan dari dinas terkaitnya gitu? Dukungan dari dinas terkait sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuman memang ada kendala untuk kita itu naik supaya lebih dikenal itu dipromosikan lah atau betul. Sebenarnya sih kalau dipromosikan, kita sendiri dari kecamatan itu dan seluruh stakeholder yang ada itu sudah mempromosikan dari masing-masing media sosial yang dimilikinya. Cuman hanya saja terkait bentrok perizinan sebenarnya kata perizinan. Betul. Kalau perizinannya itu sudah keluar, kemudian dari pemerintah dan dari kementeriannya sudah deal, mungkin kawasan Talun Ngangeni itu bisa lebih dikenal lagi. Seperti itu. Itu ya. Oke, Kang. Ini produk-produk dari Kang Dali ini ya. Nah, ini sudah sampai kemana saja? Maunya misalnya apa pernah diikutkan produk Kang Dali ini di misalnya di pameran apa gitu ya, kreatif gitu, bukan hanya di Cirebon di mana. Tapi tahan dulu ya, Kang Dali dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih mengundang Anda, pemirsa bisa bergabung, Anda bisa interaktif Anda. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ya, di antaranya Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon untuk Mas Dali ya. Ini dari pemirsa di Pleret nih Kang. Ya, Kang Dali dari pemirsa di Pleret, tepatnya di Panembahan ya, Panembahan Pleret. Nah, ini salut terhadap anak-anak muda ya yang sudah membuat ekonomi kreatif atau ekraf ya, apalagi sudah
mempekerjakan orang, maksudnya bisa membuka lapangan ini ya, pekerjaan untuk orang lain. Nah, saya ingin menanyakan ke ke Mas Dali, ini tips ya untuk menekuni ekonomi kreatif ini apa gitu ya? Ini dari Agus di Panembahan. Iya. Silakan. Kalau ya. tips untuk menekuni itu sebenarnya sih gini, kita itu kan tidak selamanya kalau bekerja itu kan selalu ada terus ya, pasti kan ada yang namanya pensiun. Yeah. Nah, dari itu kita harus punya peluang. Nah, ketika saya itu membaca peluang, bahwasanya di wirausaha itu ternyata lebih banyak peluang yang terbuka. Nah, kebetulan saat menekuni usaha tersebut, kita juga jangan gampang putus asa ketika memang mengalami kegagalan. Dan tentunya Kang Dali juga pernah ya, maksudnya mengalami kadang sepi pengunjung, sepi kan akhirnya kalau nggak tahan, waduh ini sepi nih. Itu mah kalau dalam dunia udah usaha kebiasaan, pasti udah biasa ya. Bahkan pernah rugi sampai 500.000, itu udah hal yang biasa. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah hambatan yang membuat kita down. Tapi bagaimana caranya kita harus bangkit kembali. Nah, kebetulan saya pribadi itu punya prinsip. Apa itu? Dalam hidupnya saya itu adalah prinsip dalam hidup atau prinsip dalam usaha nih? dalam hidup dulu nih. Oh, dalam hidup. Kalau dalam hidupnya itu saya punya prinsip menjadi orang yang bermanfaat. Itu ya. prinsip hidupnya. Kalau dalam usahanya, itu saya selalu semangat dan pantang menyerah. Udah itu doang. Gitu ya. Mau ke dalam kondisi kita lagi down, usaha kita lagi sepi, yang penting kita tetap semangat. Semangat seperti apa ya tadi? Di HP ada grup WhatsApp. Saya tuh grup WhatsApp itu sampai 72. Oh, grup WhatsApp? Iya, 72. Penuh ini ponsel ya. Jadi ketika kita pandemi kemarin itu kebingungan terkait pemasaran. Share aja semua produknya itu di 72 grup tersebut. 72 grup. Dan alhamdulillah ada hasilnya ternyata. Alhamdulillah. Seperti itu. Intinya tetap semangat saja kondisi apapun itu. Ini ya dari tadi Mas Agus nih ya berbagi tips ya ke Mas Agus, dan berikut pemirsa ada tayangan foto dan nanti Kang Dali bisa menjelaskan tayangannya untuk Anda nih pemirsa. Nah, ini juga apa ini Kang? Ini tadi emping pisang. ya? Iya. Oh, ini kan pisang juga Kang? Betul, ini kemasan yang kita jual untuk menengah ke bawah. Kalau itu kita jual untuk tentu harganya beda? Tentunya pasti beda. Ini sudah sudah ada gitu Kang di mall-mall atau di pusat-pusat kuliner gitu? Kalau untuk kemasan-kemasan dan produk anak Mimi itu sebenarnya belum ada sama sekali. Dan eksklusif banget, pokoknya harus datang langsung ke rumah. Oh, tidak mau gitu di pusat-pusat jajanan begitu ya, kuliner kayak gitu tuh. Iya. Lebih baik datang ke rumah. Betul. Gitu ya. Mendingan datang ke rumah deh kalau misalkan mau tahu. Kan biasanya gini, kalau orang yang silaturahmi ke rumah itu kan kita suguhin dulu tuh produk kita. Kalau tertarik dulu. Iya betul. Tertarik dan enak pasti beli. Tapi memang ada juga yang langsung datang ke rumah membeli produk tersebut. Nah, ini kemasan ekonomisnya untuk kemasan menengah ke bawah. Apa ini? Ini untuk keripik pisang. Oh, sama keripik pisang juga. Iya, cuma kemasan biasanya. Kenapa kita pakai kemasan seperti itu? Biasanya kadang reseller itu ngambil kemasan seperti ini. Iya. Kemudian itu dijual berapa gitu segitu Kang? Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu. Mau tahu? Oh iya, boleh. Itu untuk kemasan yang tadi itu 1/2 kilo ya, yang tanpa label itu. Kalau kita jual ke konsumen akhir itu 28.000 ini. Oh, 28.000. Dan pokoknya dijamin semua produk anak Mimi, izin edarnya lengkap, izin usaha pun lengkap. Baik. Termasuk izin hak patenya juga. Oh, pastinya. Kebetulan baru kemarin sertifikatnya keluar. Oh, hak patenya nih. Betul. Baik. Kang, apa di bulan-bulan tertentu, di saat-saat tertentu permintaan naik itu biasanya di bulan apa Kang? Ya tadi di bulan-bulan tertentu. Sebelum Lebaran. H-3 menjelang Lebaran. Kemudian biasanya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Betul. Terus juga momen saat ada hajatan. Oh, bisa pesan juga? Bisa. Jadi kalau ada yang pesen itu kemana? Nah, kalau alamatnya misalkan di mana? Itu ada juga yang ada mau dari pesen nih, pemirsa nih, alamatnya di mana? Oke, kalau ya ada yang mau pesen produk anak Mimi nih ya, itu bisa saja datang langsung di Desa Wanasabalor, tepatnya di Dusun Kuang, RT 2 RW 1.
Heeh. Itu datang aja. Udah. Kalau misalkan kebingungan, patokannya itu adalah Balai Desa Marsabalor. Iya. Sudah di situ saja. Nanti Nanya ya. akan saya jemput. Iya, terus bisa nanya dan juga sekarang tuh lebih mudah ada di Google Map apa ya. Betul, ada di Iya. Google Map juga. Iya. Kalau misalkan itu bisa searching di Google Map, anaknya Mimi ada di Google Map. Anaknya Mimi ya. Betul. Oke. Ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk yang tadi alamat sudah dijawab kan? Iya. Ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari Losari nih Kang ya. Ini dari Losari ya. Nah, ingin menanyakan tentang karyawan ya di Kang Dali itu saat ini ada berapa? Kemudian itu produksinya malam hari, siang hari atau memang di jam-jam kerja ya. Kemudian nah, kalau untuk jual lagi bagaimana katanya? Terima kasih. Iya. Ini dari Roisa ya. Ibu Roisa di Losari tadi Losari, ya. Jawa Barat, misalkan. Untuk karyawan terlebih dahulu ya, kita punya karyawan tetap itu cuma 2. Cuma 2. Sisanya itu adalah keluarga. Oh. Kemudian untuk produksinya itu kita datangnya bahan baku. Misalnya bahan baku datangnya pagi untuk keripik pisang nih ya. Nah, kalau keripik pisang itu kalau diinep itu pastinya akan mateng itu pisang tersebut. Iya, Karena iya, bikin keripik pisang itu harus dari pisang mentah. Nah, jadi datangnya pisang jam 10-an kita langsung mulai goreng. Kayak tadi video tersebut di atas minyak panas. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan dalam kayak momen-momen tertentu kayak Lebaran tadi, itu dalam sehari kita bisa 3 kali produksi. Pagi jam 10, nanti sore sekitar jam 3, malamnya itu menjelang Isya. Itu produksinya. Kalau lagi rame-ramenya. Oh, iya, iya. Betul. Nah, tadi terkait masalah kalau misalkan dijual kembali. Iya. Kita itu ada tentunya harga reseller pastinya. Oh, pasti ya. Pasti. Kalau misalkan mau tahu harganya berapa, bisalah datang ke rumah saja. Pokoknya kalau ingin menanyakan, kemudian ada hal yang lain, Anda penasaran, ada yang bisa dihubungi nggak, Kang? Ada pastinya tentunya. Coba disebutin Kang berapa. Kalau- Jangan cepat-cepat nih, Kang. Mungkin ada pemirsa yang ingin Iya, catat boleh. nomor. Silakan. Kalau misalkan pengen tahu tentunya terkait produk anaknya Mimi, bisa hubungi nomor WhatsApp ya 089 633 185 682. Banyak banget nomornya Kang kayaknya. Betul. Oke. Kalau misalkan di 089 633 185 682. Atau bisa juga di IG. Ya, IG-nya itu @anakemimi 12. Itu ya. Iya. Nah, itu ya tadi dari Ibu Roisah ya. Iya. Di Losari, Jawa Barat menanyakan tentang bagaimana produk, kemudian juga nomor yang bisa dihubungi gitu ya, dan seterusnya nih. Dan sayang sekali nih Kang Dali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, Kang Dali, silakan pesannya untuk pemirsa di rumah. Itu apa harapan Anda untuk pemerintah misalnya, atau ingin buat pemirsa yang ingin misalnya mengunjungi tempat Kang Dali. Silakan, singkat saja, Kang. Iya. Pesan saya pribadi khususnya anak-anak muda Iya, ya. Jangan pernah malu untuk berusaha Itu ya. atau berdagang atau berwirausaha. Kemudian kalau misalkan untuk para konsumen di luar sana, kalau mau beli produk anaknya Mimi, kita buka promo, datang ke rumah lebih murah. Itu promonya. Oh gitu ya, baik. Tentang alamat tadi sudah ya, nomor yang bisa dihubungi, dan Kang Dali, terima kasih sudah menyempatkan Ya, sama-sama. hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif ya lewat WhatsApp tadi. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.